artiku bagimu, cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku. Selamat datang saudara-saudari dikasih Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Bernardus dan Afrinawati. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih. Pastor yang terhormat, seluruh keluarga besar Bapak Martinus Bilung dan Bapak Tripin hendak mengantar putra-putri mereka Bernardus Sandika dan Afrinawati memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diteguhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga dan sahabat dari kedua calon mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama dengan Bernardus dan Afrinawati, yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, juga kepada kita semua. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak mempersiapkan diri kita supaya pantas merayakan perayaan syukur ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menolong saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Syukur nomor 304. Tuhan
Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Kejadian. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang dapat
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu akan menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku yang maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah dibolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kalian baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah disatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada keluarga yang terutama kedua mempelai Bernardus dan Minawati, dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, yang pertama, landasan hidup sebagai suami istri, yang mana dalam bacaan pertama dikisahkan dalam kitab Kejadian bahwa manusia diciptakan
laki-laki dan perempuan. Dan kemudian dinyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan apa yang telah dijadikan itu menjadi lengkap. Seorang perempuan dan seorang laki-laki saling melengkapi. Yang tentunya persatuan laki-laki dan perempuan ya memang tidak mudah seperti yang kita dengarkan atau menjadi nasihat perintah dari Tuhan sendiri. Ya enak memang kalau dikatakan atau didengarkan, tapi bagaimana pelaksanaannya membutuhkan perjuangan. Namun di dalam perjuangan itu menjadi bisa dijalankan kalau kedua-duanya itu mulai bisa memahami satu dengan yang lain. Ya, laki-laki dan perempuan itu saja sudah berbeda. Jadi tidak bisa sama dalam pemikiran, perasaan, dan juga tindakan. Ya, mungkin kalau perempuan lebih mengedepankan rasa. Laki-laki mungkin lebih logikanya. Nah, kalau dua-dua laki-laki mau samakan dirinya dengan istrinya, ya tentu susah, tidak ketemu. Nah, makanya itu dikatakan mereka saling melengkapi. Artinya mau saling belajar, mau saling menyesuaikan. Dengan saling menyesuaikan, maka terjadi satu kesatuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Tuhan sendiri mereka bersatu dan menjadi satu pikiran, satu hati, satu perasaan itu mustahil. Tapi saling menyesuaikan menjadikan mereka itu bisa untuk makin menyatu, mengikat diri dalam perbedaan-perbedaan dalam suatu nuansa yang tentunya mulai belajar saling mengerti, memahami, dan itu yang dimaksud dengan bersatu. Karena sesuatu yang sama ya tidak menarik lagi ya. Sama ya itu enak saja, tapi tidak ada variasinya. Nah, makanya di keluarga itu melihat ada variasi, ada saling penyesuaian, belajar untuk saling mengerti, menjadikan hidup itu lebih dinamis. Ya, tapi ada dasar-dasar yang harus juga tetap diikuti. Yang pertama, perkawinan dalam pandangan gereja Katolik adalah perjanjian. Itu yang utama. Apa arti perjanjian? Perjanjian beda dengan kontrak. Perjanjian artinya Bernardus menjanjikan dirinya, bukan menjanjikan sesuatu, tapi menjanjikan dirinya. Berarti yang dijanjikan adalah dirinya untuk mau bersatu, mencintai Afrinawati dalam untung dan malam, suka dan duka, dan menghormati, mencintainya seumur hidup. Itu bunyi janjinya begitu. Berarti yang pertama adalah Bernardus menjanjikan dirinya. Saya berjanji mau untuk mencintai pasangannya dalam untung dan malam, suka dan duka, seluruh hidup. Demikian juga Afrinawati menjanjikan dirinya. Nah, kalau masing-masing menjanjikan dirinya, berarti yang dipertaruhkan apa atau siapa? Ya dirinya. Nah, kalau dirinya yang dipertaruhkan, berarti dia mau mencurahkan hidup dan dirinya kepada pasangannya, seluruh hidup dirinya. Ini saya loh, aku menyerahkan diriku kepadamu. Saya mau setia, dalam untung dan malam, suka dan duka. Itu namanya perjanjian.
Dan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Kalau kontrak, berarti saya menjanjikan, tapi ketika pasangan melanggar perjanjiannya atau juga diri sendiri melanggar, yang lain bisa membatalkan atau kontrak itu batal. Nah, dalam perkawinan tidak bisa, walaupun yang salah satu pihak tidak setia atau melanggar perjanjiannya, yang lain tidak bisa menarik kembali janjinya, dia tetap terikat pada janjinya itu. Nah, maka disitulah letaknya bagaimana keduanya harus tetap memegang janjinya. Kalau tidak, ya sudah, tidak bisa untuk ditarik kembali. Karena yang dijanjikan adalah dirinya dan di hadapan Tuhan. Masa kita di hadapan Tuhan mau main-main, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan Katolik juga adalah sakramen. Ada sakramen. Artinya di sini levelnya sudah bukan lagi hanya manusia yang berjanji, tapi manusia berjanji di hadapan Tuhan. Dan perjanjian itu karena menyadari Tuhan ada dalam diri masing-masing. Maka seperti Kristus dengan umatnya, itulah perjanjian yang dinyatakan. Sebagaimana Kristus dan gerejanya. Nah, Kristus tetap setia, walaupun gerejanya kadang-kadang juga tidak setia. Gerejanya kadang-kadang ada yang menyangkal dia, ada yang mengkhianati, ada yang ya sedikit nakal-nakal lari sana lari sini. Tapi Kristus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Nah, itulah pemahaman tentang perkawinan seperti Kristus yang setia itu. Karena sudah ada perjanjian. Nah, dengan itu maka seperti kalau umpama ya, Yesus waktu itu, terus kemudian Petrus menyatakan, Tuhan, saya mau setia kepadamu, rela mati, kemana engkau pergi, aku tetap setia. Tapi cintanya Petrus itu hanya sebatas ayam sebelum ayam berkokok. Ya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, tidak, saya tetap setia padamu. Ternyata sebelum ayam berkokok, sudah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu ayam berkokok diingatkan. Tapi apa tindakan Kristus kepada Petrus? Nah, sesudah kebangkitan itu dia ketemu Petrus, dia tidak tanya, kau dulunya menyangkal aku kan? Sekarang saya tidak mau terima kau sebagai murid karena kau telah menyangkal aku. Tapi Petrus malah dipanggil, ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Terus jawabannya apa? Tuhan, aku mencintai engkau. Yesus tanya lagi sampai 3 kali. Artinya apa? Mau mengajak kembali, benarkah cintamu itu sampai mati yang kamu janjikan itu? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya setialah engkau dengan janjimu itu. Kembali diingatkan. Kemarin saya tanya sama Bernardus dengan Purnawati juga kan, sungguhkah kalian mencintai? Iya pastor, 100% sampai maut memisahkan. Wah, mantap banget ya jawaban mereka itu, sampai maut memisahkan. Tapi ingat baik-baik, ketika Purnawati masih sehat, masih cantik,
masih disayang-sayang 10-20 tahun, mulai Afrinawati sudah mulai keriput-keriput, mulai agak sedikit ya lemah sana sini. Bernardus tahu kelemahannya, apakah tetap masih 100%? Oh, Bernardus yang mantap 100 ya, masih tetap ya. Demikian pun dengan Afrinawati. Nah, itu baru namanya cinta yang benar, ya. Karena kedua-duanya mau saling melengkapi. Tapi kalau sudah mulai kurang-kurang sedikit, nah, itu berarti tanda-tandanya sudah mulai menyangkal diri, gitu. Tidak lagi bilang 100%. Tapi saya uji lagi, apa artinya 100%? Nah, jangan kita hanya berani mengatakan 100%, tapi apa artinya 100%? Afrinawati nggak ada Bernardus yang lain ya, Bernardus hanya satu di hatimu. Nah, bisa Bernardus dan Afrinawati yang lain di hatimu selain yang kamu kenal ini. Itu namanya 100% sampai mau memisahkan. Lagi soal rasa dicintai, dihargai, dihormati. Nah, itu kebutuhan sebagai manusia, sebagai suami istri, itu ada. Rasa dihargai. Seorang suami merasa dihargai oleh istrinya, merasa dicintai. Dihargai artinya dia ditempatkan sebagai suami, ditempatkan sebagai seorang yang berharga apapun keadaannya, walaupun pendapatan suami lebih kecil daripada istri, tapi dia adalah suami, tidak boleh direndahkan karena hal itu. Demikian pula seorang laki-laki jangan merasa rendah diri di hadapan pasangannya, walaupun ia punya sesuatu yang kurang. Dan itulah yang menjadikan mereka mampu untuk bersama berjalan. Kalau ada perasaan-perasaan semacam itu, kadang walaupun satu mengatakan aku tetap setia dan mencintaimu, tapi yang satu merasa selalu minder di hadapan pasangannya, itu artinya tidak lagi bersama. Ini yang susah kalau secara psikologis ada perasaan-perasaan seperti itu. Dan itu memang ada yang seperti itu. Sebenarnya mereka bahagia, semuanya ini. Sampai kadang-kadang istrinya bilang, saya nggak mengerti lagi pastor, ini bagaimana suami saya, kenapa kok ada perasaan seperti itu, padahal saya begitu sayang sama dia. Itu kan ada perasaan yang tidak setara. Nah itu makanya inilah yang perlu diolah baik, supaya rasa dihargai, rasa dicintai, rasa dihormati itu menjadi sungguh-sungguh nyata dalam hidup bersama. Dan kalau itu yang dinyatakan sebagai suatu kekuatan dalam diri, maka arah tujuan hidup berkeluarga menjadi nyata. Karena tujuan perkawinan adalah kebahagiaan. Itu tujuannya. Meninggalkan bapak ibu bersatu dengan istrinya, meninggalkan bapak ibu bersatu dengan suaminya, untuk apa? Ya untuk bahagia. Ngapain kalau meninggalkan bapak ibunya malah susah? Itu tujuan hidup perkawinan, kebahagiaan. Maka berjuanglah menjadi bahagia. Makanya dikatakan dalam tunggal malam suka dan duka bersama untuk tetap menyatu. Berarti dua-duanya mau berjuang bersama dalam kehidupan untuk bahagia. Karena justru anak yang dilahirkan harusnya keluarga dalam keluarga sejahtera bahagia. Maka berdosalah kalau katakan pastor kami belum siap untuk nikah, tapi sudah punya anak. Bagaimana? Berarti kan belum mempersiapkan diri untuk menjadi keluarga yang bahagia. Berdosa itu.
berarti membiarkan anak terlantar dalam keluarga yang belum siap. Oleh karena itu maka kita siapkan anak yang mau menikah dengan baik, supaya anak yang dilahirkan juga hidup dalam jaminan kebahagiaan itu. Dan dengan itu menjadi alasan kebahagiaan juga adalah pendidikan. Arti pendidikan itu adalah anak itu adalah mereka hidup dalam keluarga yang bahagia, dilahirkan untuk juga dibina, dididik menjadi orang-orang yang berguna. Maka keluarga adalah pendidik utama dan pertama. Nah, di situ maka di dalam hidup berkeluarga juga adalah Ecclesia Domestica, artinya gereja rumah tangga. Maka hidup gereja itu ada dalam keluarga itu. Ya, kalau di kampung Batu Rajang ini semua keluarganya bahagia, sejahtera, tata keramanya di dalam rumah tangga baik, anak-anak dididik dengan baik, tentunya gereja juga akan menjadi gereja yang benar dan baik dan beriman. Nah, maka sebagai dasar landasan dalam gereja Ecclesia Domestica itu adalah keluarga yang beriman. Maka sertailah selalu hidup doa dalam keluarga. Ya, itulah hal-hal yang tentunya menjadikan bagaimana suami istri senantiasa membangun hidup keluarganya sebagai Ecclesia Domestica dan membangun kebahagiaan karena dilandasi oleh cinta dan iman kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, marilah kita sekarang lanjutkan dengan upacara perkawinan. Untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan, para pelayan gereja dan saudara-saudaramu seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bernadus dan Prinawati, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersedia kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah pada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Kini tibalah saatnya pernyataan janji perkawinan. Saya persilakan Anda berdua untuk saling berjabat tangan kanan dan secara bergantian menyatakannya dengan tahu, sadar, dan rela. Saya, Agus Dalika, memilih kau, Prinawati, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam hidup dan malam, jiwa sehat dan sakit. Saya, Prinawati, memilih engkau dengan Dalika menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, jiwa sehat dan sakit.
Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi simbol kekuatan dan kebahagiaan yang disatukan Allah, janganlah dijelekan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur. Ini juga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendakmu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan perantaraan Kristus. Pengadus, kenakalan di sini pada dari manis istrimu sebagai lambang cintamu dan kesetiaan. Aprinawati, kenakalan Injil ini pada Aprinawati. Aprinawati, terima Injil ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan itu kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pengadus dan Rita, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi simbol kebahagiaan. Satu, dua, tiga. Sekarang Pengadus dan Aprinawati mohon restu kepada orang tua.
kebahagiaan pasangannya. Nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Anak-anak yang berkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai berkat perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doakan pun selalu menyertai kalian. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan memuluskan cinta Bernardus dan Srinawati ini, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Jawaban doa umat, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga saudara Bernardus Andika dan saudari Afrinawati yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Dan persembahan kita buka teks.
umat-Mu yang kudus, yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Engkau menciptakan manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau. Semua yang tertebus memuji Dikau, dan segala orang kudus-Mu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama dengan semua malaikat memasmurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah jamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal
ditimpakan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Kristus kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, dan uskup kami Paulinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hambamu Renatus dan Adrinawati ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Kami juga mengingatkan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan Kau abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lagu anak berbahasa kita buka Puji Syukur nomor 411. 411. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba. Tidak dapat kau percaya, tapi bersabdalah saja bahwa saya akan sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang diperkenankan untuk menyambut komuni adalah mereka yang telah menerima komuni pertama dan yang telah dibaptis secara gereja Katolik.
Perintah baru aku berikan kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, sabda Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan telah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah Engkau mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tak pernah boleh diceraikan oleh manusia. Ya Allah, Engkau telah menguduskan kata perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga yang diakhiri dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman aib bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Aprinawati ini, mempelai perempuan, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati berlaku suaminya bertambah padanya dan ia diterima sebagai teman hidup yang sederajat. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang setelah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan perantara Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpusat pada-Mu dan memadukan nawa-Mu kepada semua orang dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Pada kedua mempelai silakan berdoa di hadapan Bunda Maria.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sesudah ini berkat penutup, kita sudah berkat penutup nanti mantel foto bersama dengan pastor, kemudian dengan saksi dan orang tua. Sesudah itu yang lain-lain mau foto-foto silakan. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Nanti pengumumannya selama foto-foto ya, bisa berjalan dengan tertib. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat-Nya. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi-saksi Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, ini perayaan pemberkatan pernikahan dan Ekaristi sudah selesai. Syukur. Lagu penutup kita buka teks, kita nyanyi ayat 1 dan 2. Cinta